peternak, balik lagi ke channel Berkah Gusti. Kali ini di cuaca yang panas, di tempat yang sekarang sudah jarang hujan. Pagi hari kita jemur beberapa ekor kambing kita. Pembahasan kali ini aku akan sedikit bertukar pikiran. Mungkin nanti silahkan teman-teman, kalau ada yang setuju silahkan di komen, ada yang kurang setuju ya silahkan di komen. Yakni mengenai apakah kuantitas ternak kita itu banyak akan menjamin sebuah menjamin tepatnya mungkin keuntungan kali ya. Jadi apakah dengan kuantitas ternak kita yang banyak akan menjamin keuntungan juga? Itu. Jadi kalau menurut kita, kuantitas itu mau banyak mau sedikit itu merupakan bagian dari manajemen ternak kita, manajemen kandang kita. Dan saya bisa menjawab bahwa kuantitas itu belum tentu menjamin sebuah keuntungan bagi kita. Kenapa kok saya bilang belum bisa menjamin? Dengan banyaknya kuantitas ternak kita itu bisa menjamin keuntungan kita itu karena gini, jadi banyaknya hewan ternak itu kan salah satu bagian dari manajemen ternak kita kan. Itu banyak kuantitas ternak kita, otomatis kos atau biaya yang kita butuhkan kan juga akan semakin tinggi. Jadi menurut saya untuk skala ternak-ternak kecil kayak saya ini, pengennya juga banyak gitu. Pengennya, tapi dilihat dari kesiapan hal-hal lain itu saya rasa juga belum memungkinkan gitu. Daripada kita paksakan untuk punya ternak banyak tapi nanti perputaran ritase keuangan kita juga melambat, itu juga jadi PR juga kan buat kita gitu. Jadi banyak hal yang memfaktori itu. Salah satunya kan kemampuan kita untuk menyediakan pakan. Yang kedua, faktor untuk menyediakan tenaga kita. Nah, jadi balik lagi ke teman-teman nanti. Apakah dengan kuantitas 10 ekor itu masih memungkinkan kondisi pakan, kondisi tenaga, kondisi waktu? Apakah kuantitas 20 ekor itu masih memungkinkan kondisi pakannya, kondisi waktunya juga, tenaganya? Kalau udah peternak besar itu kan otomatis kan saya yakin itu kos atau biayanya kan juga tinggi kan itu. Dan mereka juga punya marketnya sendiri, punya pasarnya sendiri. Makanya mereka punya berani untuk memperbanyak kuantitasnya gitu. Nggak akan mungkin, dan saya jamin nggak mungkin peternak-peternak itu besar itu juga pasti juga ada di satu titik itu mereka juga mikir kan gitu. Akhirnya ketemu namanya market mereka kan itu, pasar mereka. Tuh. Saya yakin di awal-awalnya juga pasti susah teman-teman. Itu 50 ekor, 100 ekor, itu juga susah mereka.
entah itu di peternakan mereka maupun di peternak rekan atau mitra mereka kan. Nah, jadi saya rasa untuk para peternak kecil itu ya wis dinikmati aja kan gitu. Tidak perlu dipaksakan untuk langsung banyak kan. Pelan-pelan aja kita nikmati kan. Kalau kita gerusa-gerusu atau cepet apa yo gage-gage istilahnya, pengen wah dihitung-hitung ki nek gur semene kurang kan itu harus duwe minimal 50 ekor, minimal 100 ekor baru iki untuk bathi. Nah, tapi harus dipertimbangkan juga kan itu hal-hal yang lain berkaitan dengan itu, pakannya, tenaganya, waktunya, kondisi kandangnya gitu. Jangan kita kuantitas langsung banyak, habis itu kita susah untuk keluarinnya kan gitu. Jadi ya kalau dirasa dengan 10 ekor atau 20 ekor itu sudah mampu ya. Kita kan hidup kan cari cukup ya, mencukupi ya kan, sudah mampu mencukupi ya nggak apa-apa, bertahan aja 20, 10 atau mungkin bahkan 5 ekor. Loh, kenapa 5 ekor? Lah wong desa itu paling wakil nek guru wedhus itu enggak nyampe 10 ekor, Pak. Gitu. Nggak akan nyampe 10 ekor, apalagi tani-tani gitu kan. Mereka kan beternak kan juga cuman buat hiburan, buat sambenan kan gitu. Mereka punya ladang, punya lahan kan itu. Gimana mau mereka kelola 50 ekor kan nggak mungkin kan. Nggak mungkin. Dan para peternak besar itu kan juga mereka itu dari 100% tenaga pikirannya itu saya yakin 99% itu hidup itu dari ternak gitu. Kalau masih ada peternak besar terus cuman 50% tenaga waktu dan pikirannya buat ternak, ya saya yakin juga untungnya juga nggak akan seberapa gitu. Jadi balik lagi kalau petani tadi cuma 5 ekor, wah mana 5 sasi mana 5 bulan beranak kan, habis itu kan dijual, ya kan? Mereka nggak ngeluarin biaya apapun kok. Kalau petani peternak kecil itu suket ora tuku kan gitu, rumput nggak beli, tapi itu bisa mencukupi. Nah, cukupi dalam artian mau mereka punya butuh kecil-kecilan, misal buat beli bayar sekolah anaknya, ya mereka jual satu. Kalau mereka udah punya anakannya kan, tinggal menggemukkan lagi. Di saat momennya nanti mereka jual, kan itu. Jadi kuantitas banyak itu bagi saya pribadi itu tidak menjamin sebuah dalam tanda petik ya keuntungan tadi, nggak akan jamin keuntungan. Kalau manajemen ternaknya itu tidak baik dan benar. Tapi banyak juga teman-teman peternak besar itu manajemen ternaknya sudah baik, benar ya, otomatis ya mereka itu juga panennya juga lebih banyak. Panennya juga lebih banyak. Makanya itu. Jadi ya bagi saya nggak usah ngongso-ngongso. Buat teman-teman yang baru atau ingin belajar ternak itu kan nggak usah ngongso-ngongso. Kalau dengan kuantitas 10, 5 atau bahkan 20 ekor sudah cukup ya.
cukup dulu nih, settle dulu dengan kuantitas gitu, udah bertahan dulu kan itu, bertahan dulu. Tapi di suatu waktu, di suatu kesempatan, kalau sudah kesiapan semua halnya itu sudah siap, nggak apa-apa nih, pelan-pelan jadi 30, jadi 40 gitu. Kita di kandang makanya dari cuma berapa ekor, paling cuma 3 ekor 4 ekor. Sekarang paling banyak berapa, 15 sampai 20 ekor lah ya. Ya sudah, kita settle di situ kan, settle di situ. Karena kalau kita paksakan untuk kuantitasnya langsung 50, 40 ya kobel-kobel tenagane kan itu, nangis kita, kobel-kobel itu golek pakan kan itu, biaya yang dibutuhkan untuk beli pakan. Karena untuk kuantitas 30, 40, 50 ekor itu pasti harus beli pakan. Nggak bisa kalau kita cuma ngandelin bank pakan yang ada di tegalan kita atau di sawah kita. Itu pasti beli pakan. Nah kalau kita nggak punya atau nggak siap untuk uangnya untuk beli pakannya, ya mana? Jadi dinikmati saja prosesnya, nggak usah buru-buru, pelan-pelan. Tapi pasti dalam artian ya kita pengen semuanya kan bertumbuh, berkembangan itu. Daripada nanti dipaksakan langsung banyak terus malah menyusahkan diri kita sendiri, ya buat apa? Karena sejatinya itu beternak itu apa ya, kalau sudah passion, sudah seneng itu nanti akan ketemu jalannya sendiri, entah dari mana kan itu, pasti jalannya pasti ketemu. Ya kalau ada kadang ngeluhnya, kadang senengnya, itu ya dinamikanya kan seperti itu. Apapun usahanya kan juga seperti itu, teman-teman. Itu jadi kurang lebihnya untuk konten kali ini seperti itu, teman-teman. Jadi intinya kita nikmati saja, jangan dipaksakan untuk kuantitas langsung banyak. Sedikit demi sedikit, lama-lama juga akan jadi bukit kan. Oke, itu jangan lupa share, subscribe, like, and comment berkait Gusti. Silahkan teman-teman komentar. Kalau misal nggak setuju dengan statement saya, ya silahkan berkomentar, kasih masukan buat saya. Kalau teman-teman setuju ya terima kasih, itu saja. Itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.